Oke, baik. Nama saya Oktavin Udang, NIM TI 17013, jurusan Teknik Informatika. Presentasi MK Etika Profesi pertemuan kelima, saya menggunakan PowerPoint. Untuk itu kita lanjut ke pembahasan. Judul standar etika bagi perusahaan yang menggunakan media sosial sebagai Enterprise Official Presence. Pendahuluan. Banyak perusahaan atau organisasi menggunakan berbagai macam media sosial untuk menjangkau para pelanggan dan calon pelanggan, serta menyampaikan informasi dan berbagai konten untuk para employee atau stakeholder, termasuk di dalamnya adalah pelanggan dan calon pelanggan. Tinjauan pustaka. Kemunculan teknologi web 2.0 pada tahun 2003 meningkatkan layanan berbasis web yang sudah ada sebelumnya, di mana kelebihan dari layanan platform internet ini adalah mudah digunakan dan diadopsi oleh penggunanya. Popularitas media sosial seperti Facebook dan YouTube merupakan salah satu indikasi berkembangnya teknologi web 2.0 ini. Desain yang digunakan oleh media sosial ini memberikan pengguna media sosial yang mempresentasikan profil mereka secara mendalam. Metode penelitian. Penelitian ini adalah penelitian terapan untuk menyusun standar etika sebagai pedoman untuk user perusahaan dalam hal behavior dan etiquette. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan data sekunder. Data primer akan dikumpulkan menggunakan kuesioner dengan pertanyaan terbuka. Dengan pertanyaan terbuka ini maka respon diberikan kebebasan penuh untuk menjawabnya. Pengumpulan dan analisa data. Jenis media sosial yang digunakan dari hasil survei berikut adalah 5 media sosial yang paling banyak digunakan. Pertama, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan LineChat. Risiko menggunakan media sosial. Dari beberapa yang muncul dari hasil survei yang dapat disimpulkan adalah: pertama, risiko reputasi, risiko privasi, risiko keamanan, risiko hukum, risiko waktu. Mitigasi risiko. Dari hasil survei disebutkan bahwa perusahaan sudah menyiapkan mitigasi risiko yang akan muncul. Pertama, melakukan penilaian kegiatan media sosial secara umum serta mencari potensi risiko. Kedua, menyusun kebijakan. Kebijakan ini harus mencakup langkah-langkah yang tepat mengenai beberapa hal, diantaranya: pertama, keamanan bertransaksi. Kedua, aturan tentang berbagai informasi perusahaan. Ketiga, aturan mengenai citra perusahaan. Keempat, pembatasan penggunaan dari media sosial di tempat kerja. Kelima, interaksi dengan karyawan di luar pekerjaan. Keenam, kebijakan akan diikuti dengan prosedur dan teknis operasional dan dalam menggunakan kebijakan media sosial. 3, pelatihan. Melalui pelatihan, karyawan diharapkan memahami tanggung jawab. 4, meningkatkan kesadaran. Di dalam perusahaan, sangat penting meningkatkan kesadaran. Monitoring dan evaluasi. Harus dilakukan pemantauan secara konsisten terhadap semua media sosial yang digunakan perusahaan. 6, menyiapkan tim media sosial yang memiliki keahlian yang tepat. 7, komitmen. Hal ini penting untuk menjaga citra produk dan layanan yang ditawarkan perusahaan melalui media sosial. 8, menyiapkan data. Hal-hal yang dilakukan pertama, menyiapkan administrator TI untuk media sosial selama 24 jam dalam mengantisipasi kendala atau gangguan sistem dan jaringan. B, pemutakhiran dan pemeliharaan isi media sosial. C, mengubah password akun media sosial secara berskala. D, memberikan pendidikan dan evaluasi berskala kepada para administrator media sosial. 9, menyiapkan manajemen risiko. Manajemen risiko harus menjadi faktor kunci dalam mengelola media sosial yang digunakan. Desain standar etika untuk media sosial perusahaan.
Langkah penyusunan standar. Pertama, menyiapkan tim yang menyusun standar. Tim penyusunan standar ini dapat melibatkan beberapa divisi yang akan banyak terlibat dalam penggunaan media sosial. Kedua, menentukan sasaran penerapan standar, mendefinisikan tujuan penggunaan media sosial yang akan diselaraskan dengan visi misi dan tujuan perusahaan. Tiga, mendokumentasikan kegiatan. Semua kegiatan menyusun standar didokumentasikan. Empat, menyusun alur. Mulai menyusun alur dan isi dari standar yang diperlukan. Kelima, pemantauan, evaluasi dan perbaikan standar yang sudah diterapkan, dilakukan pemantauan dan dievaluasi. 4.2 susunan standar etika penggunaan media sosial. Pertama, definisi. Standar adalah ukuran tertentu yang dipakai sebagai patokan. 2. Etika adalah ilmu tentang apa yang baik dan apa yang buruk, dan tentang hak dan kewajiban moral atau akhlak. C. Etika meliputi etika yang tertulis dan etika tidak tertulis. D. Etika tertulis adalah legal, formal berbentuk kesepakatan tertulis dan peraturan perundangan. E. Pihak yang terikat pada etika tertulis adalah perusahaan, karyawan, pembaca, dan pihak-pihak lain yang dapat didefinisikan lebih lanjut. F. Etika tidak tertulis adalah sopan santun, nilai-nilai masyarakat, norma dan tata cara kehidupan yang berlaku dalam interaksi manusia. G. Baik etika tertulis maupun tidak tertulis akan menunjukkan hal-hal yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada penggunaan media sosial. Resiko adalah akibat yang kurang menyenangkan atau merugikan, membahayakan dari suatu perbuatan atau tindakan. B. Risiko yang perlu diketahui oleh perusahaan dalam menggunakan media sosial meliputi: pertama, risiko reputasi, hal-hal yang dapat membahayakan atau merusak reputasi perusahaan sehubungan dengan aktivitas media sosial. Risiko privasi, hal yang dapat membahayakan data-data privasi perusahaan berkaitan dengan aktivitas media sosial. 3. Risiko keamanan, hal-hal yang dapat membahayakan keamanan data perusahaan berkaitan dengan aktivitas media sosial. 4. Risiko hukum, hal-hal yang dapat memberikan dampak hukum atas kegiatan media sosial. 3. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan. B. Kebijakan menyangkut hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan perusahaan dalam kaitannya penggunaan media sosial dalam perusahaan. C. Kebijakan juga membuat hal-hal yang akan dilakukan oleh perusahaan berkaitan dengan komentar yang muncul pada media sosial perusahaan. D. Hal-hal yang dilakukan perusahaan dalam media sosial. E. Ketentuan yang berkaitan dengan komentar pembaca, dimaksud bahwa perusahaan membuat aturan untuk komentar pembaca berhak menghapus postingan dan komentar tidak pantas atau melaporkan kepada otoritas yang berwenang. F. Perusahaan menghargai semua komentar dari semua pembaca media sosial. G. Perusahaan berhak menghapus postingan dan komentar tidak pantas atau melaporkan kepada otoritas yang berwenang. H. Perusahaan berhak untuk menyingkirkan semua konten yang tidak layak pada media sosial, yang selanjutnya disebut dengan moderasi. I. Perusahaan harus membuat kriteria apa saja yang masuk dalam konten tidak layak untuk melakukan moderasi. J. Kriteria akan disusun oleh perusahaan tergantung pada media sosial yang digunakan. Simpulan, penggunaan media sosial yang mewakili perusahaan dalam berinteraksi dengan pembaca saat ini sudah dikelola dengan baik. Terlebih jika perusahaan menggunakan lebih dari satu jenis media sosial, dari hasil survei disebut bahwa risiko yang muncul dengan menggunakan media sosial oleh perusahaan adalah risiko reputasi, risiko privasi, risiko keamanan, risiko hukum, dan risiko waktu. Dengan mendefinisikan risiko tersebut, maka perusahaan dapat menyusun standar etika yang harus dilakukan perusahaan dalam mengelola media. Sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Semoga materi ini bisa bermanfaat untuk kita semua.